Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Diajar Restrianti. Mungkin kalian sudah kenal, tapi tidak apa ya. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pitch deck. Baik, saya akan lanjut dengan slide berikutnya. Guy Kawasaki mengatakan, "The only 10 slides do you need for a pitch." Tujuan pitching apa sih? Tujuan pitching adalah untuk merangsang minat para calon investor, bukan untuk mencakup setiap aspek dari usaha rintisan kalian, dan jangan memaksa audiens untuk menyukai usaha kalian ya. Pada poin pertama ini, tujuan kalian adalah membangkitkan minat yang cukup untuk mendapatkan pertemuan selanjutnya, sehingga tidak berakhir pada saat selesai pitching saja. Setiap elemen slide di dalam pitch deck akan membantu kalian menemukan keseimbangan antara desain dan penjelasan konseptual, sehingga kalian dapat menarik perhatian audiens, menekankan poin pada usaha rintisan kalian, dan meningkatkan ketertarikan dengan usaha rintisan kalian. Serta tujuan di poin kedua ialah melalui investasi tersebut, usaha rintisan kalian bisa menguatkan sumber daya di dalam tubuh usaha untuk menyelesaikan produk dan mendatangkan transaksi. Sehingga kalian bisa mendapatkan profit untuk keberlangsungan usaha kalian. Gimana sih cara membuat pitch deck yang baik? Nah, di sini jangan melupakan aturan 10 20 30. Maksudnya apa sih 10 20 30? Oke, maksudnya adalah tidak lebih dari 10 slide, lalu kurang dari 20 menit, dan font yang dipakai tidak melebihi dari 30 pt atau tidak melebihi ukuran dari 30. Baik, baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya dalam pembuatan pitch deck yang pertama. Desain logo dan tagline. Di tahap ini kalian akan memperkenalkan diri kalian melalui desain logo dan tagline usaha kalian. Jika kalian belum mempunyai sumber daya untuk pembuatan desain logo yang baik, kalian bisa cari desain logo generator di website untuk pembuatan desain logo usaha kalian ya. Oh iya, dan ini free, seperti contohnya pada Zero.com. Atau kalau kalian yang ingin mengasah skill desain grafis kalian bisa membuatnya di Canva.com dan banyak tools lainnya. Be kreatif pokoknya. Untuk tagline, definisikan usaha kalian dengan kalimat deklaratif, singkat, sampai ke inti keuntungan unik usaha kalian. Seperti contoh nih, tagline yang saya sering gunakan untuk personal branding saya, yaitu one is not enough. Apa sih maksudnya one is not enough? Definisi tersebut saya gunakan karena saya selalu merasa kurang dengan apa yang saya sudah pelajari sebagai pendidik. Sehingga saya akan terus belajar dan belajar untuk selalu update tren yang ada. Atau contoh kasusnya yang lain, pada perusahaan Nike, dia mempunyai tagline "Just Do It". Slogan tersebut bagian dari kampanye iklan yang sangat sukses dan hingga saat ini ya, dengan menargetkan orang Amerika tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau tingkat kemampuan fisik dan mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat, bugar, dan gembira. Jadi, sampai sini kalian paham ya untuk pembuatan slogan yang baik seperti apa? Untuk selanjutnya jangan lupa untuk sertakan siapa yang melakukan pitching tersebut di hari itu. Sertakan nama, pekerjaan, dan posisi pada usaha kalian. Sertakan juga alamat, email, dan kontak yang bisa dihubungi ya. Oke, selanjutnya pada problem. Pada tahap problem ini, kalian definisikan customer pain point dari hasil riset yang telah kalian buat sebelumnya ya. Apa yang konsumen khawatirkan, lalu isu apa yang sedang ada pada saat ini, serta kenapa solusi yang sudah ada tidak bisa mengatasi problemnya konsumen. Seperti membuang waktu dan uangnya konsumen, dan juga frustasinya konsumen pada suatu barang atau jasa yang sudah ditawarkan. Untuk membuat lebih akurat lagi, kalian bisa riset problem konsumen menggunakan lembaga-lembaga atau perusahaan yang sudah menyajikan data riset untuk kalian cantumkan dalam slide ini ya. Value proposition. Masih ingat dengan bisnis model Canvas kan? Oke, sebagai calon pengusaha nih, kalian harus paham ya model bisnis yang kalian buat. Karena nantinya akan mencakup keseluruhan bisnis kalian.
Di sini kalian akan memasukkan sebuah solusi dari usaha rintisan kalian untuk mengatasi problem yang ada. Kalian berikan value proposition usaha kalian dan berikan juga produk atau jasa yang kalian tawarkan. Di sini berikan sebuah nilai yang berbeda dengan para pesaing kalian. Tentunya dengan menjelaskan teknologi apa yang kalian punya, resep rahasianya, atau magic yang ada pada produk atau jasa kalian. Serta jelaskan juga pada saat pitching pengembangan produk atau jasa kalian dari awal hingga pada saat ini. Berikan roadmap tentang pengembangan yang kalian buat. Di sini saya mengambil sebuah contoh kalimat yang menarik untuk dijadikan sebuah value proposition, yaitu if a picture is worth 1,000 words, a prototype is worth 1,000 pictures. Cukup menarik ya kalau kalian bisa mengartikan jadi sebuah quotes. Oke, selanjutnya pada slide business model. Menurut Guy Kawasaki pada buku The Art of the Start, business model adalah bagaimana sih caranya kamu untuk menghasilkan uang, terus siapa yang akan membayar, saluran distribusi dan pendapatan kotor usaha kalian. Jadi di sini dapat dijelaskan ya di slide berikutnya, kita dapat mengaplikasikannya ke dalam bisnis model ini. Nah, di tahap ini selanjutnya kalian bisa buka kembali BMC yang telah kalian buat. Di sini kalian jelaskan pendapatan kalian berasal dari mana, harga jual kalian bagaimana, nilai yang kalian berikan seperti apa. Serta saluran distribusinya yang kalian gunakan pada usaha kalian. Cukup mudah ya. Current status, accomplishment, key milestone, and use of funds. Pada slide ini, kalian akan jelaskan status dan pencapaian produk atau jasa yang telah kalian akan kalian tawarkan ke pasar. Dan nantinya akan berubah menjadi seperti apa sih produk atau jasa tersebut ketika mendapatkan modal dari para calon investor. Lalu, bagaimana cara kalian mengelola uang untuk mengembangkan usaha rintisan kalian? Tentunya di sini hal yang sangat krusial. Kenapa sih krusial? Karena ketika kalian tidak bisa menjelaskan cara pengelolaan modal dengan baik, banyak para calon investor yang akan tidak tertarik untuk menanamkan modalnya pada usaha kalian. Jadi buatlah sesuai dengan data yang akurat ya. Go to market strategy. Dalam tahap ini kalian akan mengeksekusikan strategi pasar. Yang dimaksud dengan go to market strategy bagi usaha pada dasarnya mirip dengan strategi pemasaran yang meliputi seluruh elemen marketing mix, yaitu product, price, place, promotion, atau penggunaan pada elemen SAFe, digital area, yaitu solution, access, value, education. Bagaimana sih caranya untuk melakukan strategi pasar? Hal yang pertama kalian lakukan dengan definisikan market sizing usaha kalian ya, berdasarkan TAM, SAM, SOM. Berikan gambaran pasar TAM, SAM, SOM menggunakan data dan informasi yang kalian dapatkan dari hasil riset. Setelah itu, hal kedua yang kalian lakukan yaitu dengan tentukan target pasar kalian berdasarkan segmentasi pasar. Segmentasi pasar tersebut melihat dari sisi demografi, geografis, psikografi, dan sisi perilaku konsumen. Dari kedua hal tersebut, kalian bisa menjelaskan strategi apa sih yang akan kalian gunakan agar dapat menjangkau konsumen kalian. Nah, dalam strategi ini, kalian bisa menggunakan dengan cara modern. Seperti apa sih? Yaitu strategi mengakuisisi konsumen atau pelanggan dan melakukan strategi retensi konsumen. Sebagai contoh nih pada kasus sosial media, berfokuslah pada pembuatan konten yang sederhana, membantu dan mudah dicerna oleh konsumen agar mereka tertarik untuk selalu terhubung dan pada akhirnya memiliki keinginan untuk selalu melakukan pembelian. Dari hasil strategi tersebut, kalian bisa lakukan untuk selanjutnya strategi retensi. Bagaimana cara usaha rintisan kalian dalam mempertahankan konsumen? Nah,
Di sini, di dalam slide ini, kalian berikan ringkasan berbentuk infografik dalam slide ini ya, agar mempermudah kalian untuk menjelaskan dan mempersingkat waktu kalian saat pitching. Oke, slide selanjutnya adalah competitive analysis. Slide ini menggambarkan analisis ancaman bagi usaha rintisan kalian. Berikan ringkasan ancaman apa saja sih yang dapat membuat usaha kalian tidak berkembang, seperti ancaman persaingan segmen, ancaman pendatang, ancaman produk substitusi, lalu ancaman pembeli, dan juga ancaman pemasok. Identifikasikan beberapa pesaing terdekat kalian dengan menganalisis nilai pelanggan. Untuk melihat kekuatan dan kelemahan usaha terhadap berbagai pesaing, berikan daftar kompetitor terdekat kalian dalam SWOT analisis. Jangan lupa ya untuk di-highlight kelebihan dan kelemahan usaha kompetitor, serta ancaman lainnya, sehingga dengan kalian mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh ancaman kalian, kalian dapat memenangkan kompetisi yang dengan strategi yang baik. Oke, untuk manajemen tim. Selanjutnya pada slide ini merupakan penjelasan siapa sih yang akan mengeksekusi usaha rintisan ini gitu. Kalian jelaskan siapa tim kalian, cantumkan fotonya dan juga posisi jabatannya apa. Tentunya tim kalian ini memiliki keahlian dan pengalaman yang berhubungan dengan usaha rintisan kalian. Seorang investor tidak akan mau membuang modalnya dengan cuma-cuma tapi dia tidak mengenal dengan orang yang mengelola duitnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah financial projection and key metrics. Untuk proyeksi keuangan ini, tugas kalian yaitu berikan arus kas usaha kalian, di mana dalam arus kas tersebut akan memperlihatkan return of investment atau pengembalian modal dari investasi yang diberikan oleh investor, dan break even point atau berapa lama jangka waktu modal kembali kepada investor. Proyeksikan arus kas tersebut dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Hal ini sangat berkaitan dengan pengelolaan modal yang karena pada dasarnya seorang calon investor menginginkan profit dan peluang dari modal yang dipinjamkan atau diberikan. Mereka pasti akan bertanya, berapa sih uang yang akan balik ke saya ketika saya menanamkan modal sekian? Dan dalam jangka waktu berapa lama saya akan mendapatkan modal saya kembali? Itu pertanyaan-pertanyaan krusial seorang investor. Oke, selanjutnya adalah fundraising dan allocation plan. Nah, di sini saatnya kalian menjelaskan kepada calon investor berapa modal yang dibutuhkan oleh usaha kalian agar dapat mengembangkan usaha kalian tersebut. Slide ini sangat berkaitan ya dengan roadmap yang sudah kalian buat pada slide sebelumnya. Slide ini kalian menyebutkan modal minimum yang kalian inginkan dalam berbentuk angka. Setelah itu, jelaskan juga bahwa modal minimum tersebut akan dialokasikan untuk apa saja dalam pengembangan usaha kalian. Oke, ini adalah slide appendix untuk pertanyaan. Jadi, di sini adalah hal yang menentukan bahwa pitching kalian menarik minat para calon investor atau tidak. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh calon investor berkaitan dengan usaha kalian, selamat ya. Kalian sudah menjalankan pitching dengan baik dan menarik minat calon investor kalian terhadap usaha rintisan kalian. Thank you. Last but not least. Akhir slide ini jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih ya. Dalam hal ini, kita mengucapkan terima kasih dalam upaya mengapresiasi calon investor dan audiens lainnya, karena mereka telah meluangkan waktu untuk menyimak pitching kalian. Serta jangan lupakan juga masukkan branding usaha kalian, seperti nama usaha, cantumkan juga berupa logo, berikut slogan atau tagline, lalu nambahkan kontak yang bisa dihubungi oleh para calon investor kalian, seperti alamat, sosial media, website, dan nomor telepon.
Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian mahasiswa dan mahasiswi Unkris calon pengusaha sukses nantinya. Amin. Semangat terus ya. Tetap berkarya, tetap berkarya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.